Halo anak-anak yang terkasih, berjumpa lagi dengan Suster Nicolin dalam pertemuan BKSN yang ketiga. Sebelumnya Suster berterima kasih kepada anak-anak yang luar biasa yang sudah mengikuti pertemuan BKSN yang pertama dan kedua, dan juga sudah siap hari ini untuk mengikuti pertemuan yang ketiga. Terima kasih juga untuk mama dan papa atau oma atau opa atau siapa saja yang mendampingi anak-anak dan mengizinkan anak-anak untuk boleh ikut dalam pendalaman iman dan dalam pertemuan bulan Kitab Suci Nasional. Baik anak-anak, untuk tema pertemuan yang ketiga kali ini adalah menjadi anak yang berbela rasa. Kalau minggu lalu tema kita yaitu Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Allah hadir dalam diri orang-orang yang menderita atau berkesusahan. Nah, hari ini kita dipanggil untuk menjadi anak yang berbela rasa. Bela rasa itu apa ya? Nah, kita akan tahu jawabannya nanti setelah kita merenungkan kitab suci. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau buka pertemuan kita dengan doa, ya. Kita akan menyanyi dulu lagunya Kita Adil Bangsa Sejahtera. Ada yang kita ambil sikap yang baik, anak-anak mengikuti dari rumah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur atas kesehatan yang kami terima sampai saat ini. Sekarang kami akan mengikuti pertemuan BKSN yang ketiga. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat belajar dari Engkau yang memiliki sikap bela rasa bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah bernyanyi, sudah membuka pertemuan dengan doa. Sebelum kita masuk ke dalam permenungan, sebelum kita baca kitab suci, Suster mau bertanya sedikit saja. Siapa yang pernah membantu orang yang miskin? Bersama mama dan papa atau keluarga, mungkin datang ke panti asuhan, atau mungkin sekedar memberi nasi bungkus atau minum kepada orang yang miskin. Siapa yang pernah? Wah, hebat sekali, banyak sekali anak Caritas ya. Anak-anak sudah mulai terlatih untuk PK, untuk merasa peduli terhadap sesama kita yang berkekurangan. Terima kasih anak-anak, hebat semuanya. Oh iya, kita kan juga pernah ya bagi-bagi sembako ke orang-orang yang ada di pinggir jalan ya, kepada mereka yang bersih-bersih jalanan ya. Nah itu juga salah satu cara kita peduli kepada orang lain ya. Nah, kita mau belajar lebih dalam lagi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang juga mempunyai rasa peduli, mempunyai empati atau bela rasa kepada orang yang kesusahan ya. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus dari mana? Dari kitab suci. Kita mau belajar dari kitab suci. Anak-anak buka dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 ya. Ini ada satu kisah yang menarik, pengalaman Tuhan Yesus di sini ya. Anak-anak, kita akan baca kitab suci bersama-sama. Suster akan membacakan, lalu anak-anak menyimak dari rumah ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya,
yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, tadi kita sudah membaca bersama isi dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 ya. Kisahnya tentang apa? Nah, diceritakan bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu sedang mengajar. Tuhan Yesus mengajar di salah satu rumah di Kapernaum. Nah, ketika orang di Kapernaum mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berbondong-bondong mendatangi rumah di mana Tuhan Yesus tinggal. Banyak sekali yang datang, sampai rumah itu penuh. Bahkan pintu pun tertutup orang-orang yang ingin melihat dan mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar, di luar rumah itu ada juga orang yang percaya. 4 orang yang mereka ini percaya bahwa Tuhan Yesus juga mampu menyembuhkan orang yang sakit. Nah, 4 orang ini mereka membawa temannya yang lumpuh atau tidak bisa berjalan. Mereka mau membawa kepada Tuhan Yesus supaya si lumpuh ini bisa disembuhkan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di dekat rumah itu, mereka melihat, wah, banyak sekali orang yang berada di rumah itu, penuh sekali ya. Bagaimana kita bisa masuk? Tetapi karena mereka percaya, maka mereka tidak putus asa. Mereka mencari cara lain supaya temannya yang sedang sakit bisa dibawa kepada Tuhan Yesus. Ada yang tahu caranya seperti apa? Ya, karena tidak bisa lewat pintu, maka mereka mendapatkan ide yang sangat cemerlang. Mereka naik ke atas rumah, membuka atap rumah itu. Kemudian setelah terbuka, mereka menurunkan temannya yang lumpuh tadi pelan-pelan sampai ke depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah tidak? Karena kan Tuhan Yesus sedang mengajar tuh, tiba-tiba ada yang turun dari atas. Tuhan Yesus marah tidak? Tidak, Tuhan Yesus tidak marah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa 4 orang tadi yang membuka atap lalu menurunkan si lumpuh ke dalam ruangan, ke dalam rumah itu, mereka mempunyai iman yang kuat, mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Maka Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus berkata kepada si lumpuh tadi, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Artinya apa? Tuhan Yesus mengatakan demikian, kalau dosanya diampuni maka sembuhlah ia. Tuhan Yesus mendengarkan doa orang yang percaya kepadanya. Tetapi ternyata di ruangan itu ada orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Siapa itu? Ahli-ahli Taurat. Mereka ini tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka iri dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lebih banyak didengar oleh orang-orang, sedangkan ahli-ahli Taurat tidak. Nah, mereka ini berpikir negatif tentang Tuhan Yesus. Mereka berpikir, Yesus ini kok berani-beraninya mengatakan dosamu diampuni, kan hanya Allah Bapa yang boleh mengampuni. Si ahli Taurat ini, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, apakah Tuhan Yesus selalu mundur ketika Tuhan Yesus tidak disukai orang? Tidak. Tuhan Yesus tetap melakukan perbuatan baik, memberi kesembuhan kepada si lumpuh meskipun ada orang-orang yang tidak menyukainya. Nah, anak-anak, jadi ada 4 karakter utama di sini, yaitu Tuhan Yesus,
kemudian si lumpuh, lalu 4 orang teman si lumpuh, dan juga ahli Taurat. Ya. Si lumpuh dan 4 orang temannya ini mempunyai iman yang kuat sekali. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Maka mereka didengarkan oleh Tuhan Yesus dan dikabulkan permohonannya, yaitu supaya si lumpuh bisa berjalan. Nah, anak-anak, kita diajak untuk mempunyai bela rasa. Keempat teman si lumpuh ini mempunyai bela rasa, ya. Bela rasa itu kalau teman kita merasa sakit, kita juga bisa merasakan. Kalau teman kita merasa lapar, kita juga bisa merasakan, lalu kita mempunyai kepedulian untuk membantu. Keempat teman si lumpuh ini mereka mempunyai bela rasa yang tinggi. Mereka ingin membantu si lumpuh supaya bisa berjalan seperti mereka. Lalu Tuhan Yesus juga mempunyai bela rasa yang tinggi. Ketika melihat ada orang yang dibawa kepadanya untuk disembuhkan, Tuhan Yesus mengabulkan doanya. Tetapi para ahli Taurat mereka tidak mempunyai bela rasa. Melihat orang yang sakit, mereka tidak membantu, malah berpikir negatif. Nah, anak-anak, hari ini kita diajak untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang mempunyai bela rasa. Di sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan perhatian dari kita. Bisa jadi dalam keluarga kita, mungkin ada keluarga kita yang sudah sepuh, yang butuh perhatian dari kita, atau yang sedang sakit, yang butuh pelayanan dari kita, atau tetangga kita mungkin, mereka juga yang butuh perhatian. Nah, kita dipanggil untuk memiliki bela rasa kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, seperti Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Nanti untuk aktivitas, kita tidak akan membuat kreativitas, tapi wujud nyata. Suster minta nanti anak-anak dengan mama atau papa atau oma atau opa, coba nanti kira-kira apa sih yang mau dibuat anak-anak dengan keluarga untuk membantu mereka yang membutuhkan. Suster kasih contoh, bisa mengumpulkan makanan, obat-obatan, vitamin, lalu diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Atau kalau anak-anak punya baju yang masih layak pakai, yang anak-anak sudah tidak pakai karena sudah tidak muat, yang sudah tidak cukup lagi dipakai, nah silahkan itu bisa dikumpulkan lalu dibagikan kepada teman-teman kita yang mereka tidak mempunyai baju layak, ya. Bisa juga dengan cara seperti itu. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk memberi karena memang kondisi pandemi, ambil waktu bersama keluarga untuk berdoa bagi mereka yang membutuhkan doa-doa dari kita. Kalau mereka yang sakit, semoga diberi kesembuhan. Kalau mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Nah, begitu ya, nanti bersama keluarga, ajak mama dan papa untuk membuat suatu niat dan wujud nyata. Baik anak-anak, Suster rasa cukup untuk permenungan BKSN yang ketiga ini. Semoga anak-anak semakin menjadi anak-anak yang penuh bela rasa kepada sesama yang membutuhkan. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu melalui pertemuan BKSN ini.
kami boleh belajar untuk lebih berbela rasa kepada sesama di sekitar kami, terutama mereka yang membutuhkan. Semoga sesama kami yang berkekurangan tetap merasakan berkat-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Mother Teresa Selmakers, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan tutup dengan lagu penutup, yaitu Aku Mau Ikut Tuhan. Kita mau ikut Tuhan karena Tuhan mencintai kita, dan kita mau menjadi anak-anak yang mempunyai bela rasa seperti Tuhan Yesus. Menjadi anak baik, ikut Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Baik anak-anak, demikian permenungan BKSN yang ketiga telah selesai. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan, tetap sehat, semangat, dan menjadi anak-anak yang manis untuk Tuhan Yesus. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati.